teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka Fajar Komaria. Saya dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa informasi terkait dengan komoditas jagung. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan komoditas jagung, kita harus tahu dulu nih, komoditas jagung itu komoditas yang seperti apa. Nah, untuk kita tahu lebih lengkapnya terkait dengan komoditas jagung, teman-teman tetap stay tune di video ini ya. Komoditas jagung merupakan salah satu komoditas penting yang ada di Indonesia. Komoditas jagung merupakan komoditas pangan penghasil karbohidrat yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat setelah padi. Jagung juga menghasilkan produksi tertinggi kedua setelah padi di Indonesia. Kegunaan jagung selain digunakan untuk keperluan konsumsi, juga digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan lanjutan dan digunakan sebagai bahan pakan ternak. Berikut ini akan disajikan data yang berisi data rata-rata produksi, rata-rata share, dan rata-rata pertumbuhan tanaman pangan di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2018. Dari tabel tersebut, kita dapat mengetahui bahwa benar komoditas jagung ini merupakan komoditas pangan kedua dengan hasil tertinggi di Indonesia setelah komoditas padi. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2014 sampai 2018, rata-rata produksi jagung di Indonesia itu mencapai 24.235.782,40 ton per tahun, dengan rata-rata kontribusi atau share sebesar 18,98%. Dan rata-rata pertumbuhannya mencapai 12,50% per tahunnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat data produksi jagung di Indonesia untuk mengetahui di mana saja sentra-sentra penghasil produksi jagung di Indonesia. Dari data produksi jagung menurut beberapa provinsi di Indonesia, beberapa provinsi yang menjadi sentra produksi jagung itu ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan beberapa provinsi lainnya. Nah, dari tabel tersebut kita mengetahui bahwa pada tahun 2014 hingga 2018 Jawa Timur ini menghasilkan produksi jagung tertinggi, yaitu mencapai 6.205.084 ton dengan rata-rata kontribusi sebesar 26,36% serta rata-rata pertumbuhannya 3,36%. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai data produksi, kita akan membahas mengenai daya saing di beberapa sentra jagung yang telah disebutkan tadi. Nah, kita dapat melihat daya saing jagung dari beberapa indikator. Nah, salah satunya itu adalah dari nilai PCR dan DCR. Nah, berikut disajikan tabel yang berisikan nilai PCR dan DCR jagung di beberapa provinsi sentra penghasil jagung di Indonesia pada tahun 2014. Ini kita akan melihat kondisi daya saing jagung di salah satu sentra, yaitu di Provinsi Jawa Timur. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kita dapat mengetahui nih teman-teman, keunggulan komparatif jagung di Jawa Timur yang akan ditunjukkan oleh nilai DRCR sebesar 0,45 dan keunggulan kompetitif jagung di Jawa Timur yang ditunjukkan oleh nilai PCR sebesar 0,77. Nah, dari nilai DRCR sebesar 0,45, kita dapat mengartikan bahwa untuk memperoleh nilai tambahan output jagung sebesar Rp1.000.000 dibutuhkan tambahan biaya sumber daya domestik sebesar Rp450.000. Kemudian untuk nilai PCR-nya mengartikan bahwa nilai keunggulan kompetitif jagung di Jawa Timur sebesar 0,77. Nah, dari nilai DRCR dan PCR yang menunjukkan kurang dari 1,
Berarti keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif jagung di Jawa Timur ini dalam kondisi yang baik serta efisien dalam penggunaan sumber daya domestiknya. Oke teman-teman, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya kita dapat mengetahui informasi mengenai hasil produksi jagung di Provinsi Jawa Timur serta kondisi daya saing komoditas jagung di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya akan ada pemaparan informasi mengenai potensi komoditas jagung di salah satu desa yang ada di Kabupaten Jember, yaitu Desa Kemuningsari yang terletak di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Untuk informasi selengkapnya, yuk kita simak video berikut ini. Desa Kemuningsari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Menurut data BPS tahun 2019, Desa Kemuningsari memiliki luas wilayah sekitar 7,43 km persegi dengan ketinggian tempat 62,5 meter di atas permukaan laut. Desa Kemuningsari dengan ketinggian tersebut digolongkan ke dalam wilayah dataran rendah. Desa Kemuningsari memiliki curah hujan sebesar 12,52 mm per tahun. Desa Kemuningsari ini juga memiliki luas areal persawahan sebesar 418 hektar are. Desa Kemuningsari merupakan salah satu wilayah yang subur, di mana Desa Kemuningsari ini cocok untuk ditanami beberapa komoditas pertanian, seperti komoditas hortikultura, komoditas perkebunan, dan komoditas pangan. Komoditas hortikultura yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Desa Kemuningsari adalah komoditas pepaya dan komoditas cabai. Untuk komoditas perkebunan adalah komoditas tembakau, dan untuk komoditas pangan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat adalah komoditas padi dan komoditas jagung. Komoditas yang banyak dibudidayakan di Desa Kemuningsari yaitu komoditas padi dan komoditas jagung. Namun untuk saat ini masyarakat sedang melakukan budidaya tanaman palawija yaitu jagung. Menurut data BPS tahun 2017, Desa Kemuningsari memiliki luas areal tanam jagung sebesar 311 hektar are dengan produksi jagung sebesar 22.896 ton dan produktivitasnya mencapai 73,62 ton. Nah, kemudian, selain menghasilkan produksi jagung, di Desa Kemuningsari juga terdapat pengolahan pasca panen jagung. Salah satu penanganan pasca panen yang dilakukan adalah di tingkat pedagang pengumpul. Pedagang pengepul inilah yang akan melakukan kegiatan pasca panen. Kegiatan pasca panen jagung yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap penjemuran awal jagung, tahap kedua yaitu penggilingan jagung, tahap yang ketiga yaitu penjemuran akhir, tahap yang keempat yaitu pengemasan dan distribusi. Output yang dihasilkan oleh pedagang pengepul di Desa Kemuningsari berupa jagung pipilan. Untuk tahap awal atau tahap pertama yaitu penjemuran jagung. Penjemuran awal jagung ini dilakukan kurang lebih selama 5 hari menyesuaikan panas matahari. Setelah jagung benar-benar kering, jagung-jagung tersebut akan memasuki proses selanjutnya yaitu tahap penggilingan. Tahap penggilingan ini dilakukan menggunakan mesin penggilingan. Output dari mesin penggilingan ini berupa jagung pipilan. Jadi jagung pipilan hasil penggilingan ini akan langsung memasuki tahap selanjutnya yaitu pengeringan akhir. Pengeringan akhir ini dilakukan kurang lebih selama 3 hari menyesuaikan dari panas matahari. Jagung yang telah benar-benar kering akan dimasukkan ke dalam karung dan akan didistribusikan kepada pedagang pengepul besar atau kepada industri-industri pengolahan lainnya. Oke teman-teman, balik lagi sama Rizka di sini. Jadi di penjelasan sebelumnya kita dapat mengetahui informasi mengenai komoditas jagung yang ada di Desa Kemuningsari, baik dari luas lahannya, hasil produksinya, hingga pada kegiatan pasca panennya. Nah,
Di penjelasan sebelumnya juga dikatakan bahwa jagung merupakan salah satu bahan untuk kegiatan agroindustri. Nah, di kegiatan agroindustri ini nilai tambah jagung akan ditingkatkan. Salah satu contoh produk agroindustri jagung adalah marning jagung. Untuk mengetahui proses pengolahan marning jagung, tetap stay tune di video ini ya. Proses pengolahan marning jagung dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu perebusan. Perebusan marning jagung dilakukan sebanyak 2 kali, di mana pada perebusan yang pertama dilakukan penambahan air kapur, sedangkan pada perebusan yang kedua dilakukan penambahan garam untuk meningkatkan kualitas rasa marning jagung yang akan dihasilkan. Perebusan dilakukan sebanyak 2 kali untuk memperoleh tekstur marning yang benar-benar empuk ketika dimakan. Setelah proses perebusan selesai, marning jagung memasuki tahap kedua yaitu penjemuran. Penjemuran marning jagung dilakukan kurang lebih selama 3-4 hari menyesuaikan panas sinar matahari. Setelah marning benar-benar kering, marning memasuki tahap ketiga yaitu tahap penggorengan. Pada tahap penggorengan, marning jagung dapat dilakukan penambahan rasa seperti rasa pedas atau rasa manis, atau tidak dilakukan penambahan pun rasa marning yang dihasilkan sudah enak karena pada saat perebusan sudah dilakukan pemberian garam. Tahap yang terakhir yaitu tahap pengemasan. Pengemasan di sini untuk menjaga kerenyahan dari marning yang dihasilkan. Tahap-tahap proses pengolahan marning ini sangat sederhana sehingga teman-teman dapat mempraktekannya di rumah untuk mengisi waktu luang. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Semoga informasi-informasi yang diberikan terkait dengan komoditas jagung dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.